Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang selalu menyertai kami dan selalu kami alami lewat anugerah-Mu. Tuhan Allah, kami akan mengawali Tuhan aktivitas kami satu hari ini. Mari Tuhan, berkatilah kami dan berilah Tuhan hikmat dan pertolongan-Mu lewat firman-Mu yang akan menyapa kami. Agar kami dapat melakukan segala aktivitas kami lewat penyertaan kuasa firman-Mu Tuhan dengan baik dan penuh sukacita. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Samuel 7 ayat yang keempat. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh firman Tuhan yang cukup luar biasa yang menyapa kita pada pagi hari ini. Kitab 1 Samuel 7 ayat yang keempat. Yang tidak bisa terlepas dalam satu perikop penuh, tepatnya di dalam 1 Samuel 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Kitab ini berisi tentang seruan panggilan Allah yang berfirman dan meminta umatnya untuk membangun mezbah Allah serta membuang segala dewa-dewa asing seperti Asini, yaitu Baal, dan Asitoret, dan benda-benda kesuburan yang digunakan dalam pemujaan berhala pada saat itu. Dan dalam situasi demikianlah Samuel menyampaikan pesan pertobatan yang diutus oleh Tuhan kepada umat Israel. Dan namun ternyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seruan pesan pertobatan yang diberitakan oleh Samuel diterima dan disambut oleh umat itu sendiri. Bahkan mereka menunjukkan ketaatan mereka dengan melakukan semua sebagaimana apa yang telah diperintahkan dengan kesungguhan, puasa, dan pertobatan umat itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, namun di lain pihak, perikop ini juga ingin menceritakan kepada kita tentang sejarah keberhasilan kepemimpinan hambanya Samuel yang memimpin umat Israel pada saat itu. Di mana mereka sepakat bersama dengan seluruh umat untuk mengadakan pertemuan di Mizpah. Di dalam pertemuan itu mereka sudah sehati setujuan untuk mendeklarasikan iman umat Israel yang berkomitmen untuk hanya beribadah hanya kepada Tuhan dan ikrar untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, pikiran, dan akal budi. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rencana umat Israel untuk berkumpul di Mizpah ternyata diketahui oleh bangsa Filistin, musuh mereka, dan ingin memakai kesempatan pertemuan umat Israel tersebut untuk menyerang umat Israel. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rencana jahat bangsa Filistin itu segera lekas diketahui dan dengan sigap dilihat bahkan diantisipasi oleh hambanya Samuel. Sehingga lewat pertolongan Tuhan dan jiwa kepemimpinan Samuel dalam memimpin umat Israel yang sangat baik, hingga bahkan sebelum berperang bangsa Filistin sudah dikalahkan oleh ketakutan mereka akan guntur yang Tuhan datangkan untuk membantu dan menyertai bangsa Israel mengalahkan Filistin, bangsa yang memusuhi mereka. Kemenangan itu dirayakan dengan sorak-sorai pujian syukur kepada Tuhan oleh umat itu. Mereka membuat tanda dengan sebuah batu yang disebut batu pertolongan atau Ebenezer, yang memperlihatkan Tuhan sebagai penolong umat Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian juga firman Tuhan yang berseru kepada kita dan yang menyapa kita pada hari ini.
Kita juga dipanggil untuk beribadah hanya kepada Tuhan Allah satu-satunya. Tentu beribadah kepada Tuhan Allah adalah panggilan yang untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, pikiran, dan akal budi. Dan hal ini dapat kita buktikan dengan tidak menduakan Allah atau membuat Allah lain selain hanya Dia. Jika hal menduakan Allah terjadi, maka konsekuensinya adalah kemarahan Tuhan, karena Dia adalah Allah yang pecemburu. Namun yang terpenting untuk kita ketahui dan untuk kita pahami, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus percaya dan beribadah hanya kepada Allah, bukan karena kita takut hukuman dan kemarahan Tuhan, melainkan karena kita sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Allah dengan segenap hati kita, yang telah memberikan keselamatan kepada kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Allah? Apakah masih ada berhala-berhala yang kepadanya hati kita terpaut, membuat harta, jabatan, kesuksesan, barang milik, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini menjadi yang utama bagi kita dan hingga akhirnya meninggalkan Tuhan? Untuk itulah, melalui firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini mengarahkan kita supaya mau berbalik dan memperlihatkan pertobatan. Kita harus lebih takut dan mengasihi Allah daripada apapun. Kita harus ingat bahwa Tuhan sangat sayang dan sangat mengasihi kita, orang-orang yang mengasihi Dia dengan tulus. Tuhan akan memberikan kemenangan dalam hidup kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Sama seperti umat Israel yang seperti apa yang sudah dijelaskan kepada kita, di mana akhirnya mereka dimenangkan oleh Tuhan dalam menghadapi musuh-musuh mereka.